Kala hati harus menanti. Hari beranjak begitu cepat, secepat kilat yang menyambar. Secepat air terjun yang jatuh dari puncak lembah. Tak ada yang tahu akan masa depan. Tak ada yang yakin apa yang akan terjadi hari esok. Semua terjadi begitu saja, mengikuti takdir yang membuntut pada kenyataan. Selayaknya mentari yang selalu terbit tepat pada waktunya. Itulah rencana Tuhan yang datang begitu rapi dan tepat pada keinginannya. Ninda merasakan takdir itu sekarang. Takdir di mana dia telah tumbuh menjadi wanita dewasa. Dia telah meninggalkan masa SMA-nya beberapa tahun lamanya. Tahun keempat di perkuliahan ini adalah masa emas baginya untuk membuktikan pada semua orang, tak terkecuali kedua orang tuanya. Namun, keinginan itu seakan dipatahkan oleh kedua orang tuanya. Mereka menginginkan Ninda menikah dengan laki-laki pilihannya. Keberadaan lelaki itu benar-benar membuat Ninda semakin sulit bergerak. Bagaimana tidak? Di tengah keinginannya untuk fokus kuliah, orang tuanya malah menginginkan dirinya untuk segera bertunangan dan menikah. Suatu pagi, saat Ninda hendak bersiap untuk berangkat kuliah, ibu tiba-tiba mendekat dan membawa sebuah kotak kecil berwarna merah. "Sebentar, Nin, ibu mau bicara," sahut ibu mencoba menghadang kepergian Ninda. "Iya, Bu, ada apa?" Toleh Ninda agak sedikit kaget. "Bagaimana dengan ini? Bagus tidak?" Perlahan ibu membuka kotak merah di tangannya, lalu menghadapkannya tepat di depan muka Ninda. Terkejutlah Ninda melihat kotak merah itu. Di dalamnya terpahat sebuah cincin yang indah dengan bertahtakan tulisan NR di atasnya. Ninda merasa tak harus menanyakan dari siapa cincin itu berasal. Melihat dari tulisan NR di atasnya, dia sudah pastikan itu dari Mas Radit. Ninda merasa perjodohan ini semakin hari semakin dekat. Kepalanya kini diliputi beragam pertanyaan. Siapkah dirinya untuk menikah? Tapi bukan itu masalah utamanya. Dia masih bingung dengan hatinya. Sampai sekarang hatinya belum yakin dengan perjodohan ini. Jauh di dalam lubuk hati, dia hanya menanti satu orang. Sosok itu bahkan tak pernah beranjak meski waktu dan tempat telah menjauhkannya. Hati dan pikirannya tak henti-hentinya bertanya, kenapa bisa dia memendam hasrat selama itu? Tapi entahlah, dia bahkan semakin tak tahu akhir dari penantiannya. Dia sangat bingung untuk melakukan apa.
Hal ini terlalu sulit baginya karena tak ada ikatan spesial yang menunjukkan hubungan keduanya. Dalam renungannya itu, kakinya semakin melangkah jauh, meninggalkan ibu yang sedari tadi tak henti-hentinya menggelengkan kepalanya. Melihat Ninda yang tak kunjung berkata sepatah kata pun. 3 bulan kemudian, akhirnya setelah berbulan-bulan mencari Fandi, hari ini keinginannya terkabul juga. Kesempatan berharga yang tak disia-siakan oleh Ninda. Sebelum dirinya benar-benar menjadi milik orang lain. Dia hanya ingin memastikan perasaannya. Selama 7 tahun, dirinya mati-matian mempertahankan cintanya hanya untuk Fandi. Dirinya hanya tak mau penantian selama ini hancur begitu saja, hanya karena perjodohan yang singkat. Tepat ketika matahari mulai menyembunyikan keberadaannya, Ninda berjalan menuju tempat yang telah ia sepakati dengan Fandi. Langkahnya ia percepat seiring dengan hentakan detak jantungnya yang semakin tak terkendali. Dia hanya berharap pertemuan dengan Fandi bisa menjawab semua penantiannya selama ini. Tak terasa, langkahnya kini telah membawa tepat di depan Fandi. "Malam, Van," sapa Ninda kaku. "Ninda, kamu apa kabar?" Saut Fandi dengan senyum merona di pipinya. "Baik kok, Van. Aku kira kamu pangling loh sama aku," jawab Ninda begitu gembira. "Ya enggak lah, walau kita udah lama gak ketemu, tapi aku tetap inget kok wajah imut kamu. Oh iya, duduk Nin." Fandi mempersilahkan. "Apa yang mau kamu tanyain, Nin? Sampai-sampai kita harus ketemu," tatap Fandi ke Ninda. Saat pertanyaan itu keluar, hati Ninda dipenuhi berjuta kata-kata, tapi mulutnya seakan tak mau Ninda mengungkapkan semua itu. Suasana seakan beku beberapa detik. Sunyi tanpa suara. Dia bingung harus berkata apa. Berbagai pertanyaan yang ia rangkai sepanjang jalan tiba-tiba musnah dengan sendirinya. Perasaan bahagia bisa bertemu kembali dengan Fandi ternyata lebih besar daripada ambisinya agar Fandi tahu perasaannya. Akhirnya, dia persilahkan Fandi untuk bicara lebih dulu. Seraya dia menyiapkan mentalnya. "Kamu dulu aja deh, Van. Katanya kamu juga mau ngomong sesuatu," jawab Ninda mencoba mengalihkan pembicaraan. Perlahan, Fandi mengeluarkan sebuah kotak berwarna merah, berbentuk daun cinta. Lalu, sedikit demi sedikit, ia membuka tepat di depan Ninda. "Ini maksudnya apa, Van?" Ninda terkejut. "Ini berita bahagia, Nin. Aku bakal ngelamar seseorang. Dia pacarku," terang Fandi pada Ninda begitu semangat.
Ninda terdiam sesaat. Apa? Tapi selama ini aku gak pernah tahu kamu punya pacar. Dan kita... Sahut Ninda mencoba mencari penjelasan. Fandi tak merespon sedikit pun ekspresi Ninda saat dia mengatakan semua itu. Dia terlihat begitu bahagia. Matanya sangat berbinar saat menyebut nama wanita itu. Dia sama sekali tak memandang ke arah Ninda yang semakin tak sanggup menahan perasaannya yang mulai hancur. Fandi sangat bersemangat menceritakan hubungannya dengan gadis itu. Sementara Ninda sudah tak sanggup lagi berada di tempat itu. Tempat itu sudah semakin seperti neraka baginya. Tapi kalau dia pergi sekarang, Fandi akan tahu perasaannya. Dia tak mau jika perasaannya bisa menjadi penghalang kelangsungan hubungan Fandi dengan perempuan itu. Tak ada kata yang sanggup ia ucapkan. Dia mencoba menahan air matanya agar tidak jatuh. Dia terus saja menghadapkan wajahnya ke atas, seraya berharap air matanya tidak akan jatuh sekarang. Namun, lubuk mata tidaklah sebesar sumur yang bisa menampung ribuan tetes air hujan. Untuk pertama kalinya, akhirnya ia meneteskan air mata. Fandi yang sedari tadi asik bercerita tentang calon tunangannya, kini dia mendadak membisu.